Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 361 ke-6 Junior. Dia mungkin tidak begitu terkesan dengan junior lain, tapi kepada Stefan Ma ini, kesannya sangat dalam. Beberapa tahun yang lalu, pria gendut itu pernah mengunjungi guru. Akhirnya dia juga membawa 10 artis wanita, baik model, penyanyi ataupun penari. Singkatnya, mereka menyanyi dan menari, mereka seakan merupakan wanita cantik dan ingin diberikan kepada gurunya. Akibatnya, dia dipukuli oleh Yansen Ye dan dipukul turun dari gunung. Memikirkan Stefan Ma ini, dia juga memang seorang yang berbakat. Hanya saja junior gemuk ini selalu berkembang di Tianjin dan Hong Kong, tidak disangka dia akan datang ke sini kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, industri hiburan nasional telah berkembang pesat. Stefan Ma juga memiliki pengaruh yang sangat tinggi di sini. Baik itu di dunia film atau musik, dia memiliki pengaruh yang besar. Tepat setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Axel Sun, Stefan Ma menelepon. Saudara senior, aku Stefan Ma, si gendut Ma, kita pernah bertemu sebelumnya. Thomas Kin tersenyum, ya, aku ingat dirimu. Hahaha, sungguh bagus, saudara senior. Aku sedang naik jet pribadi dan akan segera lepas landas, malam nanti sampai bertemu. Ada 2 pramugari di pesawat aku, dengan kaki panjang, dia putih dan cantik lagi, maukah kamu? Stop. Thomas Kin buru-buru menyuruhnya berhenti, si perompak gendut ini. Di dalam industri hiburan, tidak tahu berapa banyak wanita baik yang telah dirugikan dan otaknya hanya penuh dengan hal ini. Kebetulan aku ingin meminta bantuanmu. Saudara senior, perkataan apa itu, apapun akan kulakukan. Di antara banyak junior, Stefan Ma terhitung yang paling miskin dan juga agak tidak dapat diandalkan. Mungkin karena berhubungan dengan statusnya, dia sering berkecimpung di industri hiburan sepanjang tahun, menerima sedikit banyak pengaruh, dia memiliki semangat di bagian industri hiburan. Setelah keduanya berbicara, Stefan Ma segera memerintahkan, mengenai apa yang telah dibahas dengan Thomas Kin, dia pasti berusaha untuk menanganinya dengan baik. Kemudian, Thomas Kin menghubungi nomor Yamanda Su. Bagaimana dengan persiapan konser nanti malam? Di sisi lain telepon, terdengar suara ceria Yamanda Su, bukankah hanya beberapa orang? Apa yang harus dipersiapkan? Sembarang menyanyi saja juga tak masalah. Thomas Kin tersenyum, bagaimana bisa begitu saja, teman-temanku semua adalah penggemarmu, jangan sampai kamu merusakkannya. Yamanda Su tersenyum pahit, jangan khawatir, aku seorang profesional. Konser yang dihadiri puluhan ribu orang itu akan kurang lebih sama dengan konser yang dihadiri beberapa orang. Oke. Setelah bersiap aku akan pergi dahulu dan kalian harus pergi lebih awal, oke? Setelah beberapa percakapan lagi, keduanya menutup telepon. Kemudian, Thomas Kin pergi untuk menjemput Yamanda Su, yang dikendarai adalah mobil niaga besar Yamanda Su. Begitu masuk ke dalam mobil, Yamanda Su terbiasa menutup tirai, hanya adalah makelar Kak Mia dan Thomas Kin bertiga di dalam mobil. Yamanda, nanti harus tampil dengan baik ya. Di depan Kak Mia, Yamanda Su masih mempertahankan penampilan acuh tak acuh itu. Sudah tahu. Hanya ada sedikit orang, apa yang harus ditunjukkan dengan baik, sedikit tenang, mungkin bisa bernyanyi lebih baik. Ketika mobil melaju di tengah jalan mendaki gunung, Kak Mia tiba-tiba turun dari mobil. Yamanda, aku pergi mengerjakan kerjaanku, makeup artis dan hairstylist menunggumu di puncak gunung. Setelah Kak Mia pergi, Yamanda Su mengerutkan kening. Kak Mia, kenapa begitu aneh?
Bukankah hanya beberapa teman? Kok bisa sampai ada makeup artis dan stylist? Thomas Kin tersenyum, buka tirai dan lihatlah. Yamanda Su mengerutkan kening, dengan hati-hati membuka sudut tirai dan tiba-tiba melihat kerumunan orang di luar. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 362 si gadis rubah. Ribuan fans mengantri untuk mengecek tiket. Ada beberapa petugas security dan staf. Seluruh puncak gunung sudah dipagari. Setengah pinggang gunung sudah penuh dengan kursi, panggung sederhana dibangun di atas gunung, lighting, fotografi dan sound semua ada di tempat. Itu adalah konser yang lengkap. Mata Yamanda Su membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana kamu melakukannya? Thomas Kin tersenyum, ada seorang bos penjual air mineral datang untuk mensponsori konser di puncak gunung. Tiket yang dibeli fans sebelumnya masih bisa digunakan, bisa menonton di sini. Wajah Yamanda Su penuh dengan rasa terkejut, dia pikir kali ini dia tidak bisa mengadakan konser di kota Donghai. Dia bahkan menulis permintaan maaf kepada fans di Weibo, ternyata akhirnya dia mengadakan konser di puncak gunung. Yamanda Su paling khawatir mengecewakan penggemarnya, sekarang sudah membaik, baik untuk kedua pihak. Thomas, kamu hebat. Setelah berkata, Yamanda Su langsung memeluk Thomas Kin dan menciumnya dari belakang. Bibir sedingin es tercetak di wajah Thomas Kin dan harum semerbak datang ke wajahnya, membuatnya merasa lega. Segera setelah melepaskan diri wajahnya Yamanda Su memerah, dia bergegas mundur dan duduk di kursinya, berpura-pura tidak ada yang terjadi. Di puncak gunung banyak terdapat gubuk. Di dalam ada ruang ganti dan ruang makeup yang sederhana. Karena konser di puncak gunung ini spesial, jadi tidak akan ada back dancer dan back sound, semuanya dinyanyikan Yamanda Su sendiri atau dengan iringan gitar. Setelah Yamanda Su memasuki ruang ganti, Thomas Kin menunggunya di depan pintu, sekalian menunggu Imelda Ye dan yang lainnya datang. Berjanji kepada Imelda Ye untuk memberi mereka bantuan untuk pergi ke belakang panggung, berfoto dan meminta tanda tangan Yamanda Su. Pada saat yang sama, sebuah mobil mewah melaju menuruni gunung, dengan seorang pria dan seorang wanita di dalam mobil tersebut. Wanita itu sangat mempesona dalam balutan bajunya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Kak Erik, apakah konser ini benar-benar disponsori olehmu? Tentu saja, hebat kan aku? Tiba-tiba mata wanita itu berbinar, Kak Erik, kamu luar biasa. Kedua orang ini juga kenalan Ye Bai. Wanita ini yang pernah PK bersama Angelin Wang dan Imelda Ye, si gadis rubah. Dan laki-laki itu adalah Kak Erik yang sudah sebulan mengurus gadis rubah. Kak Erik ini membuka perusahaan air mineral, kali ini bisa menjadi sponsor konser Yamanda Su juga meminta tolong banyak orang. Bagaimanapun, bisa mensponsori konser Yamanda Su sebenarnya adalah satu-satu cara promosi yang sangat bagus, banyak perusahaan yang berebutan untuk berinvestasi. Gadis rubah juga sangat bersemangat. Kak Erik adalah seorang sponsor. Seharusnya tidak masalah jika ingin mengenal Yamanda Su. Dia hanyalah seorang selebritis internet kelas 3, jika memiliki kesempatan bertemu orang sebesar itu maka akan bermanfaat untuk perkembangannya kelak. Gadis rubah mengeluarkan ponselnya, mencabut tongkat selfie-nya dan langsung memulai siaran langsung setelah turun dari mobil. Halo semuanya, aku adalah gadis rubah. Alasan siaran langsungku di luar ruangan hari ini karena aku akan menonton konser Yamanda Su hari ini. Kebetulan temanku adalah seorang investor di sini, jadi aku hanya menyelinap masuk. Aku akan pergi ke belakang panggung dan berhubungan dengan Yamanda Su dari dekat, semuanya tunggu. Usai berbincang, gadis rubah mengambil telepon dan langsung berjalan menuju ruang ganti di belakang panggung. Melihat Thomas Kin berdiri di depan pintu, gadis rubah mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Penjaga keamanan sama dengan, minggir sedikit. Thomas Kin mengerutkan kening,
Siapa yang kamu cari? Gadis rubah terpana, siapa yang aku cari? Kamu tidak mengenalku bukan? Aku mencari Kak Yamanda, apa hubungannya denganmu? Cepat minggir, jangan menghalangi. Bersambung.